Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua kelas 8, mudah-mudahan antum semua sehat walafiat selalu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bab 3 ya di semester 2 ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan video pembelajarannya ya. Kemudian antum diminta untuk merangkum dari video tersebut. Nah, kali ini insyaallah akan kita lihat penjelasannya terkait dengan materi di bab 3 ini. Anak-anak semua, di bab pertama antum sudah mempelajari ya, di semester 2 ini tentunya dengan tema Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo ya secara nasional, kemudian diikuti juga dengan organisasi-organisasi lainnya setelah Budi Utomo. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Borneo gitu ya, Kalimantan, kemudian juga adanya Indonesia Party, Sarekat Islam, kemudian juga kemudian Partai Nasional Indonesia dan seterusnya. Kemudian di bab kedua antum juga sudah bahas berkaitan dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang senantiasa diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya oleh kita. Ini merupakan diambil dari Ikrar Sumpah Pemuda pada saat itu tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian dari nilai dan semangat Sumpah Pemuda ini bisa kita lihat apa-apa saja yang bisa kita terapkan terutama oleh pelajar ya pada saat itu di bab 2. Dan di bab 3 kita akan masuk ke tema memperkuat komitmen kebangsaan. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Bab 3 memperkuat komitmen kebangsaan. Ada beberapa subbab. Yang pertama semangat dan komitmen kebangsaan, kemudian bentuk dan komitmen kebangsaan, kemudian juga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, kemudian mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya sebagaimana tercantum di sini ya. 4 tujuan pembelajaran jika dapat kita laksanakan secara utuh ya. Insyaallah nanti sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Anak-anak semua sesuai dengan judulnya ya, semangat dan komitmen. Nah, apakah antum tahu siapakah kira-kira orang yang memiliki peluang dalam meraih kesuksesan? Jawabannya adalah kesuksesan adalah milik orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga hal itu ya, menjaga keberadaannya dan mencoba membangun kehidupan dari segala sesuatu yang telah dimilikinya. Artinya dengan apa yang telah dia miliki, dapatkan, maka dia mencoba mengembangkan dengan apa yang dia miliki tersebut, dengan tetap mensyukuri apa yang telah didapatkan ya. Ini merupakan ungkapan ataupun pernyataan yang memang berkaitan dengan potensi kesuksesan yang mesti diraih oleh seseorang. Maka ketika antum melaksanakan prinsip tadi, insya Allah kesuksesan akan menyertai antum. Contohnya, seorang atlet tidak akan mendapatkan juara tanpa semangat yang tinggi. Nah, semangat di sini mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau tujuan atau cita-cita. Kalau antum sebagai pelajar tidak punya tujuan, cita-cita atau keinginan, antum barangkali akan belajar itu atau datang ke sekolah itu seenak antum atau kurang semangat atau lemas, loyo, sungkan, apalagi ya, segan dan seterusnya. Tapi kalau antum punya semangat, punya tujuan, punya keinginan kuat, punya cita-cita, insya Allah dalam melakukan setiap pembelajaran antum akan senantiasa berenergi, bersemangat, punya motivasi ya. Karena memang antum punya bayangan, gambaran tujuan saya seperti ini, akan menjadi apa, atau setelah sekolah di sini akan mau kemana, akan kuliah di mana, akan menekuni bidang pekerjaan apa ya, kurang lebih. Nah, di sini digambarkan suatu potret. Masih ingatkah antum bahwa pada tanggal 29 September tahun 2018 terjadi peristiwa gempa bumi ya dan tsunami di Sulawesi Tengah. Banyak warga masyarakat kehilangan rumah akibat gempa dan hantaman tsunami tadi. Mereka kemudian tinggal sementara di pengungsian.
Meskipun tinggal di pengungsian, mereka tetap beraktivitas seperti warga masyarakat lainnya, termasuk mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019. Pada 17 April 2019, ratusan pengungsi sejak pagi terlihat semangat menuju tempat pemungutan suara atau TPS. Walaupun menjadi korban gempa dan tsunami, mereka tetap mempunyai hak pilih. Mereka dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Partisipasi warga masyarakat di tempat pengungsian dalam pelaksanaan pemilu 2019 merupakan wujud semangat dan komitmen kebangsaan yang senantiasa harus ditanamkan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Antum juga dapat menunjukkan komitmen kebangsaan dengan cara antum. Komitmen kebangsaan memang harus dipupuk sejak dini dalam diri setiap warga negara Indonesia. Nah, itu adalah contoh bagaimana korban tsunami dan gempa itu masih tetap beraktivitas seperti biasa ya. Contohkan di sini mereka tetap mengikuti proses pemilu tahun 2019 walaupun keadaan mereka serba kekurangan karena habis dihantam gempa bumi dan tsunami air laut ya, air bah dari laut yang sangat besar. Alhasil ini menghabiskan segala harta benda mereka. Alhasil mereka tinggal di pengungsian dengan ala kadarnya ya. Kalau tinggal di pengungsian berarti bisa jadi mereka hanya beralaskan tanah ataupun pasir atau juga tempat bernaungnya adalah tenda ataupun bangunan yang berdasarkan dengan korban pengungsi lainnya. Tapi apapun itu mereka tetap melakukan, mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, ini merupakan salah satu semangat yang mungkin bisa kita lihat sisi positifnya, terutama buat diri antum sebagai pelajar. Antum dalam keadaan lapang seperti ini, dalam keadaan berkecukupan, bisa makan 3 kali sehari ya, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga keluarga antum juga harmonis, mendukung ya, tidak kurang suatu apapun. Itu harusnya menjadi modal buat antum untuk giat belajar dengan lebih tekun lagi. Tidak ada yang namanya istilah malas, segan, sungkan, loyo, lemah, gak semangat dan sebagainya. Itu harusnya dihilangkan. Karena apa? Karena kondisi antum sudah sangat layak untuk belajar dengan giat dan rajin. Ini yang kami semua harapkan dari antum semua ya. Mudah-mudahan antum semua bisa seperti itu sesuai dengan harapan kita ya. Bukan untuk kami tapi untuk masa depan antum sebetulnya ya. Bagaimana antum persiapkan diri dengan bekal ilmu agama Islam yang mencukupi, dengan ilmu umum yang mencukupi untuk masa depan antum yang lebih baik lagi. Semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan tentu kita bisa melihat dari beberapa tokoh pendiri negara yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Di antaranya ya, ini adalah pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Insinyur Soekarno ini adalah lulusan dari sekolah perguruan tinggi yang tempo dulu itu disebut dengan Sekolah Teknis Hoge School atau THS. Kalau sekarang namanya kita kenal dengan Institut Teknologi Bandung ya, ITB Bandung. Nah, beliau salah satu alumnus dari sana. Nah, beliau di sana mengambil jurusan teknik sipil saat sekolah di Bandung. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Insinyur Soekarno kemudian berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro yang kemudian kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya. Kemudian juga berinteraksi dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dawes Dekker yang nanti akan mendirikan Parti ya. Nah, dari sinilah kemudian interaksi antara Soekarno dengan tokoh nasional lainnya ya. Nah, Insinyur Soekarno ini sebagai gambaran, beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 6 Juni tahun 1901. Nama beliau kemudian diabadikan sebagai nama jalan dan nama bandara ya. Ada yang pernah ke Bandara Soekarno Hatta? Kalau disingkat Bandara Suta ya, Soekarno Hatta yang ada di Cengkareng ya, di Tangerang ya. Nah, itulah sekelumit dari Insinyur Soekarno yang merupakan proklamator ya. Beliau dikenal juga sebagai singa podium karena beliau piawai dalam berpidato di depan forum. Bahkan banyak negarawan dari negara lain, pemimpin dari negara lain itu kagum dengan kepiawaian beliau dalam berpidato ya, dalam komunikasi di depan publik, di depan forum, di depan orang banyak. Beliau ini sangat piawai, bahkan selalu menggebu-gebu pidatonya ya, dapat mempengaruhi orang lain ya. Beliau sangat terkenal di dunia internasional ya, Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua kita lihat juga ada Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden Indonesia pertama ya, mendampingi Insinyur Soekarno. Keduanya merupakan tokoh proklamator Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945 ya. Muhammad Hatta ini pun namanya diabadikan sebagai bandara ya kita ya, Soekarno-Hatta tadi. Kemudian Muhammad Hatta ini lahir dari daerah Padang ya, atau Sumatera Barat, lebih tepatnya di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902 dengan nama aslinya Muhammad Hatta. Kemudian seiring dengan waktu maka dikenallah Muhammad Hatta sebagai tokoh politik Indonesia yang kemudian dia menjadi wakil presiden dari Insinyur Soekarno ya. Beliau mengawali kiprahnya di organisasi pemudaan ya, Jong Sumatranen Bon, jadi pemuda Sumatera. Karena beliau dari Sumatera Barat, dari Padang ya, maka beliau masuk ke dalam organisasi Perkumpulan Pemuda Sumatera, Jong Sumatranen Bon tahun 1916. Nah, beliau juga pernah mengenyam pendidikan yang cukup tinggi juga ya pada saat itu, sehingga kemudian beliau bisa beraktivitas dalam ranah politik Indonesia ya. Kemudian yang ketiga yaitu Sultan Syahrir. Mungkin antum belum terlalu mengenal ya Sultan Syahrir ini, namun beliau pun termasuk salah satu pahlawan atau pendiri negara ya. Beliau lahir di Padang Panjang tanggal 5 Maret tahun 1909. Kemudian beliau pun sempat melanjutkan pendidikan tingginya di negara Belanda. Selama di Belanda, beliau bertemu kemudian dengan Muhammad Hatta dan menjadi atau bergabung dalam Perhimpunan Indonesia, organisasi Perhimpunan Indonesia. Dan Sultan Syahrir ini adalah orang pertama yang menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ketika mereka kembali dari lawatan. Kemudian Sultan Syahrir ini pun yang menginisiasi atau merumuskan atau mengawali informasi terkait dengan adanya kekalahan Jepang dalam perang saat itu ya, tahun 1940-an ya. Dan ini menjadikan langkah Indonesia untuk mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri dari Jepang yang sedang kolaps keadaannya, yang sedang goyah karena kekalahan Jepang dalam perang pada saat itu ya. Beliau termasuk salah satu tokoh yang merumuskan atau merencanakan hal itu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini adalah contoh dari komitmen dan semangat ketiga tokoh pahlawan yang ada. Di antaranya bisa kita lihat dari tokoh-tokoh D. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan akan terbagi menjadi 5 periode. Pertama, periode 1, periode masa sebelum pergerakan nasional. Di sini semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara sebelum pergerakan nasional masih belum terbentuk, karena pada saat itu yang muncul adalah kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit ya, kemudian juga Demak, kemudian Sriwijaya, kemudian Samudra Pasai, kemudian juga Kerajaan Kutai dan seterusnya. Semuanya memang memiliki masih bercorak kedaerahan sesuai dengan tempat tinggal masing-masing ya. Kerajaan di Nusantara itu berlokasi di mana ya, seperti Kerajaan Majapahit misalnya, yang kemudian terkenal dengan adanya ikrar ini ya dari Patih Gajah Mada, yaitu ikrar terkait dengan Sumpah Palapa. Dari sini juga nanti akan ditemukan beberapa tokoh yang berkaitan dengan penulisan kitab Sutasoma, yaitu Mpu Tantular. Nah, dari sini sebelum masa pergerakan nasional ini memang yang lebih dominan adalah aktivitas dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Belum terlihat adanya pergerakan ataupun aktivitas dari tokoh-tokoh nasional atau pahlawan yang kemudian muncul yang kita kenal saat ini. Kemudian yang kedua adalah masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini kemudian ditandai dengan adanya beberapa mahasiswa kedokteran Stokia yang kemudian menginisiasi atau mengawali berdirinya organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo. Betul ya, Budi Utomo. Kelahiran Budi Utomo ini menjadi tonggak pergerakan nasional secara umum ya. Kemudian Budi Utomo lahir tanggal 20 Mei 1908, maka disusul juga dengan organisasi lain seperti Syarikat Islam yang
didirikan oleh R.M. Tirto Adisuryo. Kemudian juga muncul Indonesia Party oleh 3 serangkai, Dawes Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Nah, Indonesia Party ini juga terkenal pada masa itu. Kemudian periode yang ketiga adalah masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Di sini akan kita temukan bagaimana momen-momen teks proklamasi dibacakan oleh proklamator Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Sampai kemudian teks proklamasinya pun terkadang masih dihafalkan oleh para pelajar pada saat ini ya, termasuk antum juga sepertinya sudah hafal ya teks proklamasi yang dimaksud. Kemudian juga yang keempat adalah periode masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Kira-kira tanggal 10 September tahun 45 Jepang mengumumkan pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu, namun bukan kepada pihak negara Indonesia. Padahal dari sudah menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45. Namun kemudian setelah sekutu mendarat di Indonesia di bulan September itu untuk menutupi tentara Jepang karena Jepang pada saat itu kalah, maka tentara sekutu ini mendarat di Tanjung Priuk. Kemudian ada beberapa syarat yang mereka inginkan dari negara Indonesia. Nah, alhasil kemudian dengan adanya tentara sekutu yang bercokol di Indonesia menggantikan kedudukan Jepang, maka Indonesia tentu tidak berhenti perjuangannya sampai di sana. Alhasil muncullah perjuangan di daerah-daerah. Contohnya di Surabaya, maka terkenal dengan perjuangan Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Yang kemudian tanggal ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan ya, 10 November Hari Pahlawan, berkaca pada peperangan pertempuran dilakukan oleh Bung Tomo di kota Surabaya untuk merebut kemerdekaannya dari penjajah yang saat itu kemudian beralih menjadi sekutu ya, orang-orang yang memenangkan atau negara yang memenangkan perang dunia pada masa itu mengalahkan Jepang. Kemudian juga perjuangan di bidang politik melalui diplomasi, adanya diplomasi baik itu dari Soekarno dan Muhammad Hatta terhadap negara-negara lain untuk mengibarkan atau menguatkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu ya. Kemudian yang kelima, periode masa penjajahan, masa perjuangan ya, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, di sini pun nanti akan kita lihat bagaimana mengisi kemerdekaan ini di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Yang bisa diberikan contoh-contohnya ya, mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah seperti apa, di lingkungan masyarakat bagaimana, di lingkungan berbangsa dan bernegara bagaimana bentuknya. Negara Kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Jadi seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan umat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian juga Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, berarti dilihat dari kekayaan alam yang ada di Indonesia, kemudian tingkat perkembangan ekonomi dan juga keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Apakah nanti dilihat dari tingkat kemajuan masyarakat yang merata dalam bidang kebudayaannya, kemajuan bangsanya, dan juga dari budayanya itu sendiri ya, keragaman budaya yang dimiliki setiap daerah merupakan modal untuk pemersatu bangsa dan juga menjadi daya tarik dari wisatawan luar negeri. Yang sebagaimana kita tahu Indonesia memiliki 34 provinsi ya saat ini, dan itu menjadi potensi besar sebetulnya untuk dikembangkan. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tentu saja sebagai negara yang besar, ancaman dalam suatu negara atau wilayah Indonesia akan ada. Kemudian setiap warga negara termasuk antum memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya membela negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, upaya bela negara ini menjadi suatu yang ketika memang kondisi negara membutuhkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya.
D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Semangat dan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan memerlukan penanaman sikap sebagai berikut ya. Yang pertama, membina persatuan dan kesatuan. Jadi harapannya terwujud sikap-sikap yang dapat membantu terbentuknya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat ya, bukan sebaliknya. Terbentuknya keadaan atau kondisi masyarakat yang terpecah belah. Kemudian yang kedua, sikap rela berkorban. Bagaimana para pahlawan mengorbankan harta, waktu, tenaga, dan dirinya, nyawa untuk memerdekakan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk tokoh-tokoh pahlawan muslim yang kita kenal sebagaimana seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, ya, Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, dan seterusnya. Kemudian adanya sikap mencintai tanah air atau mencintai negara Indonesia dengan segala kekayaan alam yang dimiliki, dengan segala kondisi yang ada plus minusnya, disikapi dengan mewujudkan sikap-sikap yang bisa mendatangkan kepada kebanggaan terhadap negara kita ya. Ini adalah beberapa sikap yang dapat menumbuhkan semangat dan komitmen terhadap bangsa kita sendiri ya. Demikian anak-anak semua, pembahasan kita di bab ketiga ini, semangat dan komitmen kebangsaan dari para pendiri negara ya. Bagaimana contoh-contohnya, bentuknya, insya Allah untuk lebih detail dan rincinya bisa antum baca-baca juga ya pada LKS PKN di semester 2 ini mulai halaman 67 ya, terkait dengan semangat dan komitmen kebangsaan dalam memperkuat NKRI. Di sana bisa antum temukan materinya lebih detail dan rinci untuk persiapan antum jelang penilaian akhir semester nanti ya, setelah bulan Ramadan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala